Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryakil aghyar wa miftahi babil yasar sayyidina wa maulana Muhammadil Mukhtar wa alihil adhar wa ashabil akhyar adada ni'amillahi wa ifdalih. Amma ba'd. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kaum muslimin dan muslimat di mana saja berada yang dirahmati Allah. Kita Fatihah terlebih dahulu kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada para anbiya, para sahabat, tabi'in, tabi'in, kepada para auliya wa syuhada wa salihin, wa jami' masyayikhina fid din. Khususan Abu Ya Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Malik Al-Hasani wa Abu Ya Sayyid Ahmad bin Sayyid Muhammad Al-Malik Al-Hasani. Husain ila al-imamain al-jalilain al-imam Jalaluddin al-Mahalli wa Jalaluddin as-Suyuti amaddanallahu bimadadihim wa fada alaina min barakatihim wa anwarihim wa ulumihim fid dini wad dunya wal akhirati bi sirril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kajian tafsir Jalalain kita sampai surah An-Nisa ayat 7. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lirrijali nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabun walinnisa'i nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabuna mimma qalla minhu aw kathur nasiban mafruḍa. Wa idza hadara al-qismata ulul qurba wal yatama wal masakin farzuquhum minhu wa qulu lahum qawlan ma'rufa. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nazala raddan lima kana alaihi jahiliyah. Min adami tawrithi nisa was-sighar. Ayat lirrijali nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabun walin nisa'i nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabun mimma qalla minhu aw kathur. Ini turun karena untuk menjawab, mengkantar orang-orang jahiliyah. Orang-orang jahiliyah ini, kenapa? Orang-orang jahiliyah ini punya kebiasaan tidak mewariskan harta kepada orang-orang perempuan. Orang jahiliyah gitu. Jadi kalau ada umpamanya seorang ayah meninggal, punya anak perempuan 5, laki-laki 1, yang perempuan tak dikasih warisan, khusus laki-laki saja. Anaknya umpamanya 7, kemudian perempuannya 1, tak dikasih karena perempuan. Itu jahiliyah. Al-Quran di sini menerangkan bahwa orang laki-laki dapat bagian dari orang tuanya yang meninggal, orang perempuan juga dapat. Itu
Jadi beruntunglah wanita-wanita zaman sekarang. Orang wanita-wanita zaman jahiliyah itu rugi, habis. Orang wanita zaman jahiliyah itu tidak dihargai sama sekali, warisan tak dikasih. Malah awal-awal dulu ketika lahir perempuan ditanam hidup-hidup. Owek perempuan tak ada harga, gali lubang masukkan. Owek perempuan tak ada harganya, buang masuk lubang. Macam gitu dulu, memang asli. Nah, itu sebelum Rasul diutus. Terus lagi ada lagi mendiskreditkan wanita. Contoh, perempuan kalau sedang haid di zaman jahiliyah itu dicampak jauh-jauh, tak boleh tinggal di rumah, campak jauh-jauh. Kalau lagi datang bulan, tak boleh mandi, tak boleh apa jauh. Serumah dengan suami tak boleh. Habis-habisan, mati orang tuanya meninggal, dia tak dikasih apa-apa. Kayak gitu jahiliyah. Islam tidak begitu. Islam itu wanita dapat warisan, laki-laki juga dapat, cuman porsinya berbeda. Laki-laki dapat 2 kali lipat perempuan. Kenapa? Karena ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Karena laki-laki itu menjadi pemimpinnya para orang-orang perempuan. Ketika ada rumah tangga, siapa yang memberi nafkah? Ya yang laki-laki lah. Makanya warisan laki-laki porsinya 2 kali lipat untuk perempuan. Perempuan satu aja. Kenapa? Kalau nanti dia menikah, suami dia yang ngasih dia makan. Duit dia warisan dari bapaknya untuk jajan saja. Tidak ada kewajiban istri menafkahi dirinya sendiri, itu tidak ada. Apalagi dinafkahi anaknya, itu semua tugas laki-laki. Kalau ada laki-laki nikah cuma nak makan sama duit istrinya, nah ini masalah. Nak nikah aja nak enaknya saja. Menikah itu tanggung jawab. Nafkah itu hukumnya wajib. Makanya ketika laki-laki itu dijadikan tulang punggung keluarga, Islam ini Allah Subhanahu wa taala maha adil, bagiannya lebih besar daripada perempuan. Tak boleh ngiri, Allah ini maha adil. Nah, adil itu tak mesti sama rata. Kalau adil sama rata itu adilnya anak TK. Adil itu pokoknya bagi 2 sama-sama. Kalau tak sama berarti tak adil. Kalau itu dipraktekkan sampai kemana-mana, ya jadinya justru tidak adil lah. Macam mana nak adil? Anaknya 5 TK, SD, SMP, SMA, kuliah, jajannya satu hari sama. 100 ribuan karena ikut yang kuliah. Anak TK kasih 100 ribu, adil? Anak SD habislah budak ini jadi penjajan aja. Atau ikut yang bawah 5.000. Kata yang kuliah mak, ini naik angkot aja tak cukup. Macam mana? Bisa pergi tak bisa balik katanya. Turun tengah jalan hilang anak tak balik. Apa mamak tak kasih duit balik? Masalah. Lirijali al-aulad wal aqriba nasibun hadzun mimma tarakal walidan wal aqrabun al-mutawaffawna. Bagi orang-orang laki-laki, yaitu anak-anak ataupun kerabatnya, ya, itu ada nasib. Nasib artinya bagian. Nasib itu bagian. Nasib itu bahasa Indonesia, aslinya bahasa Arab, bagian artinya. Ya dah nasib gini, memang bagian kau dah. Bagian gitu. Nasib itu bahasa Arab. Itu menunjukkan Indonesia itu Islam sudah mulai zaman dulu lagi. Bahasa kita ini banyak yang aslinya bahasa Arab, jauh sebelum kemerdekaan. Bagi orang laki-laki ada bagian, yaitu laki-laki siapa? Dari anak-anak yang ditinggalkan oleh bapaknya ataupun akrabun, yaitu kerabatnya yang ditinggal oleh keluarganya. Mimma tarakal walidan wal akrabun, dari apa yang ditinggal oleh 2 orang tuanya dan juga kerabatnya. Mimma qalla minhu au kathur, itu dari harta yang sedikit ataupun banyak. Ja'alahu nasiban mafruḍa, dan Allah menjadikan dia bagian yang fardu, yang sudah pasti. Tak sama bagiannya, tidak sama. Kalau suami meninggal
istrinya dapat berapa persen, anak laki berapa persen, anak perempuan berapa persen, tak sama bagiannya, memang tak sama. Kalau nak sama, ya dibagi hibah waktu masih hidup, masih sehat. Itu bukan bagi pakai ilmu faraid. Kalau sudah wafat, sudah meninggal, ya harus pakai ilmu waris. Nah, kecuali dikasihkan adalah ini untuk adik, ini untuk abang, nah terserah lah, itu sudah hak dia. Kalau sudah diserah terimakan. Al-mutawaffawun, yaitu orang-orang tua mereka yang sudah meninggal dunia. Wali nisa'i nasibu mimma tarakal walidani wal aqrabun, dan bagi perempuan-perempuan juga bagian dari apa yang ditinggalkan oleh dua orang tuanya dan karib kerabatnya, mimma qalla minhu au katsur. Dari apa? Sebagian dari bagian harta tersebut, sedikit ataupun banyak. Nasibam mafruḍah, yaitu bagian yang sudah difardukan, ya harus maktu'an bitaslimi ilaihim, yaitu wajib diserahkan kepada mereka. Nasiban mafruḍah maksudnya memang bagian yang wajib sudah difardukan untuk diserahkan kepada mereka sesuai dengan hitungannya. Wa idza hadaral qismata ulul qurba wal yatama wal masakin, ketika datang ketika pembagian warisan, datanglah ulul qurba, yaitu kerabat-kerabat datang. Miman la yarithu, ulul qurba ini kerabat-kerabat datang pas time pembagian harta waris. Tahu-tahu ada saudara datang, tapi dia tidak termasuk di dalam orang yang berhak untuk menerima. Umpamanya datang keponakan tak termasuk, ya, dia punya anak laki-laki, keponakan datang, tapi pas pembagian ini datang pula. Ini lagi ramai-ramai kumpul keluarga ini, kenapa? Dah selesai kenduri apa? Ini kita nih, bukan masalahnya nih apa nih, ngaruk betul lah, bukan masalah ngaruk betul, belum apa-apa dah, ini bukan ngaruk betul, tetapi ini amanah. Nah, amanah. Masanya kalau dibiarkan tambah ruwet nanti. Nah, jadi selesaikan, pas waktu pembagian dibagi, tiba-tiba ada saudara datang, keponakan datang. Ini yang dimaksud dengan wa idza hadaral qismata ulul qurba, kemudian wal yatama wal masakin, terus juga ada anak-anak yatim pas waktu itu, ada pula anak yatim datang, terus wal masakin orang-orang miskin. Gimana? Farzuquhum minhu, maka berilah mereka rezeki darinya, syai'an qabla al-qismah, yaitu beri sedikit dari warisan tersebut sebelum dibagi. Dia tahu samanya banyak, ini untuk apanya, sosial saja. Ini ada anak yatim datang, tak usah kasih lah, biarkan. Saudara dia datang, tak usah kasih, tak usah, karena dia orang nampak, dia orang tahu, mereka tahu, kasihlah sedikit, bukan orang banyak, kasihlah berapa-berapa, kasih. Syai'an, yaitu sedikit, qabla al-qismah, sebelum harta warisan tersebut dibagikan. Wa qulu lahum qawlan ma'rufa, dan katakanlah wahai para wali, maksudnya wali ini orang yang bertanggung jawab di dalam pembagian itu waris tadi, lahum in kana al-warathatu sigharan qawlan ma'rufa jamilan bi an ta'tadiru ilayhim annakum lan tamlikunahu wa annahu as-sighar. Wa hadza kila innahu mansukh wa kila la walakin tahawana an-nas fi tarkihi wa alayhi fa huwa nadbun wa Ibnu Abbas wajibun. Dan katakanlah wahai para wali kepada mereka qaulan ma'rufa, kepada anak-anak tadi yang masih anak-anak yang masih kecil-kecil, apa, sampaikan dengan yang bagus. Maksudnya begini, nak, kamu ini masih kecil, nak, belum bisa pegang duit, jadi ini abang-abang kau ni sudah dikasih bagian, yang kau ni masih kecil, nak, jadi duitnya belum dikasihkan sekarang, nanti kalau kau dah besar, duit ini akan saya kasihkan, ini hak engkau. Ngomongnya pelan-pelan yang bagus, dikasih pemahaman, karena anak kecil pas meninggal dia yatim SD kelas 2,
bagi warisan anak-anak, anggap satu orang dapat 100 juta, kasihkan budak ini 100 juta, apa nak jadi? Kalau yang dah besar-besar, dah berbini, kasihkan ni, jatah. Ini yang sikit, nak, kau jangan pegang duit dulu ya. Nanti kalau kau dah besar, kau dah duit dikasihkan. Jadi waqulu lahum qawlan ma'ruf, maka katakan kepada mereka perkataan yang bagus, yang baik, ya. Sampaikan agar mereka ini tidak salah paham. Walakin tahawana an-nas bi tarkihi wa alihi fa huwa nadbun wa an Ibnu Abbas. Jadi ini hukumnya sunnah, tetapi menurut Imam Ibnu Abbas ini hukumnya wajib untuk menyampaikan demikian. Ayat berikutnya, wal yakhsal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama dzulman innama ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira. Hendaklah takut orang-orang jika meninggalkan di belakangnya setelah meninggal mereka dzurriyyatan dhi'afan, yaitu anak-anak keturunan yang lemah-lemah, sigaran yang masih kecil-kecil. Khaufu alaihim ad-dhiya, ditakutkan mereka akan tersia-sia. Wal yattaqullaha fi amril yatama, maka takutlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam urusan anak-anak yatim. Wal ya'tu ilaihim ma yuhibbuna ay yuf'ala bi dzurriyyatihim min ba'dihim wal yaqulu qawlan sadida lil mayyit qawlan sadida. Dan hendaklah mereka mengatakan perkataan yang benar, bi an ya'muruhu ayatasaddaqu biduni sulusi wa yada'ul baki liwarasatihi wa la yatrukahum hanah. Maksudnya ini ayat ini kenapa nih? Maksudnya gimana? Maksudnya begini, wal yakhsal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khafu alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Jadi begini, ini peringatan untuk orang tua yang punya anak-anak, kemudian dia punya harta. Jangan orang tua hendaklah dia mestinya memikirkan anaknya ini ketika dia nanti mati, anakku ini nak makan apa. Jangan dia mentang-mentang dia punya harta, infakkan semua, sumbang ini, sumbang ini, sumbang ini. Dia meninggal, dia tak punya warisan, dah habis untuk amal jariah semuanya. Dia masih punya anak kecil. Anak kecil itu ketika dia meninggal jadi anak yatim yang melarat, makan pun susah. Jangan macam gitu jadi orang tua. Jadi orang tua kalau punya harta, ini aku tak hidup selamanya, nanti kalau aku mati anakku yang masih kecil nak makan apa? Makanya di dalam Islam dilarang menghibahkan, mewasiatkan harta warisan lebih dari sepertiga. Haram, tidak boleh. Dia punya duit 120 juta umpamanya nih, dekat-dekat nak meninggal dah sakit-sakit, kita nak ini 60 juta kasihkanlah ke masjid, kasihkan ke masjid nak ya. Ini kalau bapak dah mati nanti ini kasihkan ke masjid. Itu wasiat tidak boleh ditunaikan, karena 60 juta itu lebih dari 50%. Apa? 50%. Lebih dari
sepertiga. Jadi wasiat itu tidak boleh melebihi sepertiga harta warisan, nggak boleh. Kenapa? Nanti anak-anaknya nih, kita makan susah sama bapak, duit semuanya taruh di masjid katanya. Anaknya jadi anak jalanan. Pak minta kalian. Itu dulu bapaknya suka ketika punya duit diwasiatkan untuk jariah semua. Begitu meninggal anaknya telantar, tak boleh. Jadi ini harus diperhatikan. Nyumbang silakan ke masjid, ke pesantren, kemana, tapi harus ada pemikiran, nanti kalau aku meninggal, ini masih ada ini untuk anakku, ini masih umur 10 tahun, ini 15, ini ada yang 5 tahun. Tawakal juga, tetapi aturan di dalam Al-Quran ini wajib dilaksanakan. Nanti kan Allah yang tanggung anak-anak, jangan gitu juga. Ini untuk apa Al-Quran ini? Al-Quran ini justru secara syariat ikhtiar seorang ayah itu harus memperhatikan nasib anak-anaknya ketika dia meninggal. Maksudnya jangan pemborosan harta, apalagi hanya untuk hura-hura, untuk amal saja itu dibatasin, tidak boleh lebih dari sepertiga, karena nanti untuk kesejahteraan anaknya. Kecuali memang dia memang dah kaya, memang anaknya dah mapan-mapan, dah semuanya sudah, anaknya kalau dia meninggal nih, anak aku udah kerja semua, udah mampu semua, tak ada masalah. Tapi kalau masih ada anak kecil, kira-kira kalau meninggal yatim dia, harus diperhatikan. Jangan dia justru menjadi beban orang lain. Wal yattaqullah, maka hendaklah mereka takut. Siapa yang dinasihatin ini? Para bapak-bapak, para bapak-bapak yang dermawan kepada orang lain, tetapi menyia-nyiakan anaknya ketika ditinggal mati. Jadi diperhatikan. Jangan anakku nanti urusan Allah, sekarang aku urusan aku lah, aku nak infak yang banyak. Tidak gitu, itu melanggar. Wal yattaqullah, hendaklah mereka takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal yaqulu qawlan sadida, maka hendaklah mereka mengatakan kepada si bapak-bapak ini perkataan yang benar. Ya seperti ini, nasihatin para bapak-bapaknya, ya, dinasihatin. Bapak ini kaya, punya anak masih kecil-kecil, sekarang masih sehat, pas ini opname pula di rumah sakit dan sebagainya. Pikirkan kalau mati anak ini masih makan apa, hartanya itu diperhatikan juga untuk anaknya, jangan dihambur-hamburkan. Itu ini nasihat dari Allah Subhanahu wa taala, aturan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa qulu lahum qawlan sadida, jadi katakanlah kalian semuanya kepada mereka, yaitu para wa qulu ayyuhal awliya lahum idza kana al warasatu sigharan qawlan sadida. Kalau memang ahli warisnya itu masih kecil-kecil, kasih nasihatin dengan perkataan qaulan ma'rufa, dengan perkataan yang benar. Bi an ta'tadiru ilaihim annakum la tamlik, bukan ini, dia bawah. Wal yaqulu lil mayyit qaulan sadida, yang bawah. Wal yattaqullaha wal yaqulu qaulan sadida. Dan hendaklah mereka mengatakan kepada si calon mayit ini tadi, yaitu si orang tua tadi, perkataan yang benar. Sampaikan saja kebenaran itu, sampaikan, ya. Jangan yang kalau yang hidup, urusan yang hidup lah nanti. Jangan gitu. Ini Allah suruh memperhatikan anak-anak. Kenapa tadi? Hendaklah takut orang-orang yang meninggalkan anak-anaknya, zuriyahnya dalam keadaan lemah. Maksudnya ya ekonominya itu tadi. Jangan sampai dia menjadi pengemis, terlunta-lunta, makan pun susah. Perhatikan. Innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama zulman innama ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira. Sesungguhnya orang-orang yang memakan hartanya anak yatim dengan zalim, bighairi haq, innama, yaitu tanpa kebenaran, makan harta anak yatim. Innama yaquluna fi butunihim nara, sesungguhnya mereka memakan di dalam perut-perut mereka itu api. Berarti
Hakikatnya tuh mereka memenuhi perutnya dengan api. Wa sayaslawna sa'ira, dan mereka akan masuk ke dalam neraka sa'ir. Sadidah yahtarikuna fiha, makan harta anak yatim. Makan harta anak yatim, di antara salah satu contohnya ya, dia orang tuanya meninggal, anak yatim ini ada warisan tetapi dimakan sama orang. Ini makan harta anak yatim. Atau ada anak yatim dikasih duit orang tapi duitnya tuh dimakan sama orang. Nah ini bahaya juga. Jadi umpamanya ada amanah nih untuk anak yatim, kasihkan ke anak yatim, tapi kemudian duit ini digunakan tidak untuk anak yatim. Dah, duitnya memang untuk dia sudah nih, untuk dia orang. Berarti kan duit anak yatim. Sekali-sekali ada orang ngasih di amplop atau ngasih di, Pak ini tolong Pak untuk anak yatim, untuk anak yatim, untuk anak yatim. Tapi tidak diberikan kepada anak yatim. Itu berarti makan harta anak yatim. Ini bahaya luar biasa. Wa sayaslawna sa'ira, dan mereka akan sampai kepada neraka sa'ir. Perutnya berarti makan apa nih? Makan, memenuhi perutnya dengan api neraka. Maka ngeri sekali. Kita yang nak ngasuh anak yatim ini harus betul-betul berhati-hati, ya. Harus betul-betul berhati-hati, jangan sampai kita bikin yayasan apa untuk anak yatim, tetapi justru yang mestinya anak yatim itu makmur, orang ngasih itu duit-duit mereka, tetapi mereka malah tidak mendapatkan hak mereka, ataupun hak mereka terpotong banyak, diambil banyak. Nah ini berarti kan kita naudzubillah, bukan kita, orang yang seperti itu berarti memakan harta anak yatim juga, walaupun itu berasal dari pemberian orang yang sudah menjadi haknya anak yatim. Yusikumullahu fi auladikum lidzakari mithlu hadzil unsayain fa in kunna nisaa'an fawqa ithnatayn falahunna thulutha ma tarak wa in kanat wahidatan falaha nisfu wa li abawayhi likulli wahidin minhuma as-sudusu mimma taraka in kana lahu walad fa in lam yakun lahu waladun wa warithahu abawahu fali ummihi thuluth fa in kana lahu ikhwatun fali ummihi thuluth min ba'di wasiyati yusi biha aw dayn aba'ukum wa abna'ukum la tadruna ayyuhum aqrabu lakum naf'a fariidatan min Allah innallaha kana aliman hakima. Yusikumullahu fi auladikum lidzakari mithlu hadzil unsayain. Allah Subhanahu wa taala berwasiat kepada kalian. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kalian dalam urusan anak-anak kalian. Apa perintah Allah, apa wasiat Allah? Lidzakari mithlu hadzil unsayain. Untuk anak laki-laki itu seperti bagiannya dua anak perempuan. Ini kontan Quran nih, jangan dirubah-rubah. Anak laki-laki dapat dua bagian, anak perempuan dapat satu. Jadi lidzakari mithlu hadzil unsayain. Idza ijtama'na ma'hu falahu nisful mal walahuman nisfu. Idza ijtama'ata ma'hu falahu nisful mal walahan nisfu walahuman nisfu. Kalau anaknya tiga, ahli warisnya tiga, gampangnya lah, satu laki-laki
Ini persis contohnya kan ini, satu laki-laki, dua perempuan. Ini bagiannya gimana? Nah, kalau hitungan zaman sekarang inilah, yang laki-laki ini dapat 10 juta, yang perempuan ini 5 juta, 5 juta. Itu lidzakari mislu hadzil unsayain. Untuk laki-laki seperti 2 bagiannya perempuan, 2 kali lipatnya yang perempuan. Ini ilmu waris. Fa in kunna nisaan fawqa snatain falahunna sulusa ma tarak. Kalaulah anak perempuan tadi, anak-anaknya tadi perempuan-perempuan semuanya, fa in kunna nisaan, anaknya kok tadi perempuan semuanya, fawqa snatain lebih dari 2, falahunna sulusa ma tarak, maka bagi mereka 2/3 dari warisan. Anaknya 3 perempuan semuanya, bapaknya meninggal, anaknya ini dapat 2/3 dari harta. Anaknya kalau perempuan semua, 2/3 dari harta ayahnya. Kalau dia laki-laki, ada laki-laki 1, ya laki-laki tetap dapat 2 bagian, tidak 1. Jadi tidak 1 bagian. Karena ini berhubung perempuan semua, 3 orang atau lebih, itu 2/3 nanti dibagi berapa sudah. Ada 7 orang, 7 bagi 7. Ada 6 orang bagi 6. Ada 5 bagi 5. Kalau perempuan semuanya. Karena tak ada laki-lakinya. Nah, kalau ada laki-laki baru lidzakari mislu hadzil unsayain. Baru laki-laki dapat 2 bagian, 2 kali lipat yang perempuan. Ini panjang kalau ilmu faraid ini ayat tentang ilmu faraid. Wa in kanat wahidatan falahan nisfu. Tapi kalau ada seorang ayah meninggal dunia, meninggalkan 1 orang anak perempuan, anaknya 1 tunggal perempuan, dapat berapa? Dia dapat separuh harta, separuh dari bagiannya anak laki-laki kalau dia berdua dengan laki-laki, anak laki-laki. Tapi kalau ini ketika meninggal ayahnya, dia perempuan anak tunggal 1, dia dapat berapa? Falahan nisfu, maka anak perempuan ini dapat separuh dari harta ayahnya. Senang kan? Kalau anak perempuan tunggal tak ada anak laki-lakinya, ayahnya meninggal, anak perempuan ini dapat separuh harta warisan. Kalau laki-laki habis, laki-laki itu asobah. Kalau perempuan dia tak boleh banyak-banyak sangat. Separuh dah banyak tuh. Separuh harta bapaknya karena dia sendiri. Walahan nisfali abawaihi likulli wahidin minhum as-sudusu mimma tarak. Dan untuk 2 orang tua lil mayit, ada seorang meninggal dunia, dia masih punya 2 orang tua nih. Dia punya 2 orang tua. Anggaplah tadi dengan anak perempuan 1, dia meninggal 1 anak perempuan, terus 2 orang tuanya masih ada. Orang tua ini juga dapat warisan. Jangan mentang-mentang dah atuk-atuk tak dapat. Dia 4 sama cucunya sama anaknya, tak bisa. Kadang-kadang kayak warisan ini hanya untuk ke bawah, tidak ke atas. Tidak begitu. Warisan ini juga ada yang ke atas. Ketika seorang dia meninggal dunia, kok dia masih punya bapak atau emak, ini yang ke atas ini masih dapat. Dapat berapa? Likulli wahidin minhum as-sudusu mimma taraka in kana lahu walad. Bagi ayah dan ibu ini dapat 1/6 kalau si anak yang meninggal tadi punya anak. Ini. Kalau si yang anaknya yang meninggal tadi punya anak, maksudnya ada cucu, ini dia dapat 1/6. 1/6 banyak, lumayan. Tapi kalau tak dikasih, berarti kan makan duit orang tua. Dapat. Jadi atuk tuh masih dapat, nenek masih dapat.
ketika anaknya yang kaya raya meninggal duluan. Gitu Bang ini tidak, kalau si datuk dah ada nenek dah tak ada bagian lah. Itu yang muda-muda saja, ya kan? Kasih kopi, nasi goreng dah. Nah gitu. Kita tak dapat. Ya kadang-kadang umur kan tak tahu, ada yang memang anaknya banyak sih. Anak yang meninggal duluan daripada orang tuanya, dan anaknya dah sukses. Nanti jatuhnya gimana tuh biasanya? Biasanya umumnya hukum di masyarakat, ya sudah hartanya untuk anaknya saja. Kan gitu. Padahal di Al-Quran disebutkan jelas-jelas, ini ayat inilah anak tentang warisan ini jelas-jelas disebutkan wali abawaihi likulli wahidin minhuma sudus, dan bagi dua orang tuanya, likulli wahidin minhuma, bagi setiap satunya as-sudus 1/6 harta. 1/6 nih lumayan. Kalau anggaplah sekarang orang nih kaya, dia termasuk, meninggalkan harta 600 juta, dapat 100 juta seorang, apa tidak? Dapat 1 juta. Anak perempuan dapat separuh tadi, 300. Ayahnya 100, mamanya 100. Itu tinggal 100. Ada siapa lagi? Tinggal dihitung siapa yang akan menerima. Kemudian mimma taraka in kana lahu walad, kalau dia punya anak yang meninggal tadi, zakarun au unsa, wa nuqtatul badal afadat annahuma la yastarikani fi wa ulika bil walad waladul ibni wa bil ab al jad. Sekarang cucu itu hukumnya sama seperti anak. Kemudian abul jad, jangankan kakek nih kalau masih punya bapak, ini masih dapat warisan. Yang meninggal siapa? Cucunya. Ternyata ini atasnya yang bapak dia nih udah meninggal, tapi masya Allah atuknya dia ini atas, ini umurnya panjang, ini masih dapat warisan ke atas jadinya warisan. Jadi warisan itu tidak mesti ke bawah. Jadi bapak dan mama ini masih dapat, atau ke atasnya, kakeknya, neneknya dapat. In kana lahu walad fa illam yakul lahu waladun wa warithahu abawahu faqat aw mazauj. Dan kalau dia tidak punya anak, ya, kemudian ahli warisnya dua orang tua ini tadi dengan istri, orang tak punya anak, tentu ketika meninggal siapa yang ditinggalkan? Istri saja. Yang ketika ada si suami ini meninggal, dia meninggalkan seorang istri, tidak punya anak sama sekali, dia punya dua orang tua. Kalau tadi, kalau punya anak, dia dapat 1/6 orang tua dua nih. Tapi ketika dia tidak punya anak, ya, fali ummi zulus, maka bagi ibunya 1/3 harta. Banyak kan? 1/3 loh untuk mama, banyak. Karena si orang ini tadi dia tidak punya anak. 1/3. Kalau zaman sekarang macam mana? Prakteknya yang umum nih. Suami meninggal masih punya ayah, punya ibu, duit semua dikasihkan, diambil istrinya. Padahal ayah ibu dapat 1/3. Berapa banyak 1/3 itu? Banyak. Maksudnya seperti itu. Ini yang terlupakan di masyarakat kadang-kadang yang seperti ini. Padahal di dalam Al-Quran sejelas-jelasnya disampaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Cuma kadang-kadang itu di masyarakat begitu, lupa. Fa illam yakun lahu waladun wa warithu abawahu fali ummi sudus minal intiqal. Fali ummi sulus 1/3, bagi ibunya 1/3 sulusul mal au ma yabqa ba'da zauj wa baqi lil ab. Ibunya dapat 1/3, kemudian bagian istrinya dikasih,
kok ada sisanya untuk si ayahnya. Itu ayah tuh asobah, laki-laki asobah. Fa in kana lahu ikhwatun fali ummihi sudus isnan fadha. Kalau umpamanya dia meninggal dan dia punya saudara-saudara, punya 2, 3, pokoknya saudara lah, laki-laki atau perempuan, maka ibunya dapat 1/6, saudaranya dapat. Hah? Abang adik ini dapat lu. Ketika anak tak ada, abang adik dapat. Nah, jangan diambil bini semua lagi, atau diambil suami semua. Istri meninggal diambil suami semuanya. Dia punya saudara, dapat saudaranya. Dia punya mama bapak, dapat mama bapaknya. Kecuali memang waktu sehat tuh dihibahkan atau apa, itu lain. Masih sehat tapi bainkan lalu ikhwatun fali ummi sudus wal baqi lil ab. Sedangkan sisanya untuk si ayah. Wala syai'a lil ikhwah warithun man dzakara mazkir min ba'di wasiyatin yusi biha audain. Setelah warisan itu dibagi, setelah menunaikan wasiat, ya, yang diwasiatkan, audain, atau juga setelah membayarkan hutang. Wa taqdimul wasiat ala dain wa in kanat muakhkharah anhu fil wafa lil ihtimam. Aba'ukum wa abnaukum la tadruna ayyuhum aqrabu lakum naf'a. Jadi warisan itu dibagikan setelah wasiat dan hutang ditunaikan, juga setelah ongkos haji badal kalau memang sudah haji, itu juga wajib diapakan, pak perawat apa nih untuk jenazahnya. Aba'ukum wa abna'ukum la tadruna ayyuhum aqrabu lakum naf'a. Bapak-bapak kalian dan anak-anak kalian, kalian tidak tahu mana dari mereka yang lebih dekat memberi manfaat kepadamu di dunia dan di akhirat. Wa dhannun anna ibnahu anfa'u lahu fayutihil miras. Fayakul abu anfa' wabil aks. Wa innamal alim bidzalika Allah wa farada lakum al miras. Maksudnya gimana nih? Kalian tidak tahu mana yang lebih bermanfaat, ayah, ibu, apa anak-anak. Makanya harta ini ketika meninggal orang, itu harta dan ibu tetap dikasih juga, anak juga dikasih. Karena kita tak tahu nih mana di antara mereka yang paling bermanfaat. Maksudnya apa? Sekarang anak maunya dikasih harta, semuanya dikasihkan ke anak. Orang tua ternyata dihambur-hamburkan. Hah? Nah, jadi dikasihkan kepada orang tua, ternyata masalah orang dah tua untuk ibadah, untuk ini, itu ternyata bagus. Salah memberi. Makanya Allah tetap memberikan mewajibkan dua sisi, orang tua dikasih, anak juga dikasih. Nah, itu wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Shadaqallahul azim. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Faridatan minallah, innallaha kana aliman hakima. Shadaqallahul azim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.